Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perkembangan keberagamaan. Next. Anggota kami yaitu Kalista Jisia Zahra dengan NIM 2304142, Elvanur Haja dengan NIM 2309153, Jihan Hairunisa 2300598, Kintara Hasya dengan NIM 2304860. Kita akan membahas religious instinct dan perkembangan keberagamaan anak, lalu biografi James W. Fowler, karakteristik kehidupan beragama anak-anak, ciri perkembangan masa anak-anak, tahap perkembangan agama pada anak, faktor yang memengaruhi perkembangan keberagamaan anak. Next. Materi pertama akan dibahas oleh saya. Religious instinct dan perkembangan keberagamaan anak. Setiap anak membawa potensi keberagamaan atau religious instinct yang perkembangannya dipengaruhi lingkungan dan aspek kepribadian baik kognitif maupun afektif. Next. Selanjutnya biografi James W. Fowler. James Fowler merupakan seorang teolog sekaligus psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. Ayahnya merupakan seorang direktur eksekutif Methodist Conversion Center sekaligus menjabat sebagai pendeta Methodist. Fowler menyelesaikan studinya di Harvard University, kemudian menjadi dokter. Menurut James Fowler, setiap tahapan iman yang sudah ada mewakili cara percaya dan penalaran dari prinsip tertentu. Menurut James Fowler, teori perkembangan iman yang telah dibuatnya dapat dicapai apabila seseorang dapat berdiskusi dengan Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Boleh di Zoom. Ada 6 tahapan yang ini yang tahap stage 0 atau primal or undifferentiated faith. Stage 1 intuitive projective faith. Stage 2 mythic literal faith. Stage 3 synthetic conventional faith. Stage 4 individuative reflective faith. Stage 5 conjunctive faith. Stage 6 universalizing faith. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kintara. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin menyampaikan materi mengenai karakteristik kehidupan beragama pada anak. Yang pertama itu ada imitatif, yaitu anak-anak melaksanakan ritual-ritual keagamaan atas dasar meniru apa yang dilakukan orang tua atau orang signifikan di sekitarnya. Seperti yang sudah kita ketahui ya, imitatif itu kan artinya meniru. Jadi anak-anak itu akan meniru apa yang orang sekitar itu laksanakan. Misalnya bagi yang muslim itu kan sholat gitu. Dia apakah ketika anak-anak itu melihat orang tuanya ketika sedang sholat, biasanya anak-anak itu jadi terinspirasi dan juga mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Lalu yang kedua ada superficial, yaitu agama itu hanya sebatas permukaan saja, belum ada pemahaman dan penghayatan yang mendalam dalam jiwanya. Ini berhubungan dengan karakteristik yang imitatif tadi, ketika anak-anak itu hanya meniru, sebatas meniru, tidak mendalami apa itu agama dan juga apa saja yang termasuk dalam keagamaan seperti itu. Lalu yang ketiga ada ritualistik, yaitu agama dipahami sebatas melaksanakan ritualnya saja, sama seperti yang tadi saya katakan. Lalu yang keempat ada autoritatif, yaitu keberagamaan anak itu sangat ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya yang dipandang memiliki otoritas terhadap dia. Lalu konkret, di mana anak itu memahami konsep-konsep abstrak dengan sesuatu yang konkret atau seperti dalam dunia nyata. Lalu yang terakhir ada antropomorfis, yaitu membayangkan zat yang gaib seperti manusia. Jadi antropomo itu artinya itu kan manusia. Jadi anak-anak itu biasanya membayangkan sesuatu hal yang berhubungan dengan agama itu seperti manusia, misalnya kayak malaikat. Nah, anak-anak itu biasanya membayangkan malaikat itu sebagai sesosok
manusia yang memiliki sayap. Nah, anak-anak itu kan biasanya kayak gitu. Lalu ada juga misalnya ada yang menganggap bahwa ini anak-anak ya, menganggap biasanya kayak Tuhan itu sebagai sosok seperti manusia, tetapi hanya saja ukurannya besar. Nah, anak-anak itu kan bisa saja menganggapnya itu seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Dilanjutkan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kentara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva. Saya persilahkan. Moderator, saya akan menjelaskan materi ciri perkembangan masa anak-anak. Menurut No dan Yuliani 11 merupakan masa di mana anak mengalami perkembangan yang pesat berbagai aspek bagi kehidupan selanjutnya. Montessori mengatakan rentan usia lahir yaitu 6 tahun anak mengalami the golden years, di mana pada masa ini anak berbagai rangsangan. Masing-masing anak berbeda-beda seiring dengan laju pertumbuhan anak. Anak merupakan masa peletak mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak, monitorik, sosial, emosional. Lalu selanjutnya ciri perkembangan anak tersebut dan sikap egos. Yang pertama, penuh imajinasi. Anak juga senang imajinatif sehingga berada dalam hayalan, daya hayal. Yang dimaksud yaitu pada umumnya imajinasi anak pada umumnya sangat meningkat dengan orang dewasa. Dengan imajinasi akan berhubungan erat dengan kemampuan bicara dan menjadi alat dan keberadaan di lingkungan. Lalu ada sikap egosentris. Istilah egosentris Yunani dan Latinnya saya, aku, atau diri. Egosentris kognitif tahap praoperasional yaitu biasanya terjadi pada anak 6 tahun atau 5 atau 6 tahun. Artinya, anak tidak mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pemikiran perkembangan anak. Pengalaman tentang dunia adaptasi dan bekerja untuk menuju tahap konkret. Ketika ia menggunakan pemikiran logis, berpikir egosentris adalah ketidakmampuan anak untuk melihat sudut pandang orang, mementingkan perspektif dirinya sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalista. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian selanjutnya ada tahap perkembangan agama pada anak. Nah, tahap perkembangan agama pada anak ini ada 3 tahap. Yang pertama ada the fairy tale stage atau tahap dongeng. Tahap ini dimulai pada anak berusia 3-6 tahun. Pada tahap ini pemahaman anak tentang konsep Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi dikarenakan
dalam masa anak masih banyak dipengaruhi oleh kehidupan fantasi, sehingga dalam menanggapi agama juga masih menggunakan konsep tersebut. Kemudian ada the realistic stage atau tahap kenyataan. Tingkatan ini dimulai pada usia 7-12 tahun dan pada umumnya anak pada usia ini telah pergi ke sekolah sehingga wawasan pengetahuan baru bisa didapatkan melalui pengajaran guru maupun pengalaman berteman. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan pada kenyataan atau realistis. Nah, McLean mengemukakan dalam penelitiannya bahwa sebagian dari anak-anak yang diteliti bahwasanya anak menyetujui bahwa Tuhan itu mempunyai muka, tangan, kaki seperti manusia, sementara ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan tidak seperti manusia dalam tahap ini. Lalu yang terakhir ada tahap the individual stage atau tahap individu. Boleh di next tolong. Baik, anak pada tingkat ini memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan mereka. Ada beberapa alasan, anak mulai mempunyai minat, semua perilaku anak membentuk suatu pola perilaku, mengasah positif diri sebagai individu, makhluk sosial, dan hamba yang beragama. Kemudian menurut Jalaluddin, konsep keagamaan individualis terbagi menjadi 3 macam, antara lain, yang pertama ada konsep ketuhanan yang konvensional relatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Maksudnya bahwa pengaruh luar juga dapat meningkatkan perkembangan agama anak. Lalu konsep ketuhanan yang lebih murni atau muncul dari kesadaran anak itu sendiri yang bersifat personal atau perorangan. Maksudnya adalah anak mulai mempunyai rasa ingin tahu tentang apa yang ia dapat dan mulai mencari juga belajar hingga perkembangan agama anak tersebut berkembang. Lalu ada konsep ketuhanan yang memiliki sifat humanistik. Konsep ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada setiap tingkatan dipengaruhi juga oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Next. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama pada anak. Pertama ada faktor internal, yaitu hereditas. Jiwa keagamaan bukan hanya secara langsung diwariskan secara turun-temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan yang mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Lalu tingkat usia. Ernest Harms mengungkapkan bahwa perkembangan pada anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka. Berbagai penelitian psikologi agama juga menunjukkan adanya hubungan tersebut, meskipun tingkat usia bukan merupakan satu-satunya faktor penentu dalam perkembangan jiwa seseorang. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan tunggal yang dimiliki anak. Menurut Gilbert Hayes, menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar adalah terbentuk oleh pendidikan keluarga. Lalu ada lingkungan sekolah. Sekolah mempengaruhi pembentukan jiwa keagamaan anak, namun hal tersebut tergantung pada faktor yang memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Berkaitan dengan pengembangan jiwa beragama anak, sekolah memiliki peran yang sangat penting, yaitu upaya pengembangan pemahaman, pembiasaan, pengalaman ibadah, dan akhlak yang mulia. Lalu ada lingkungan masyarakat. Lapangan pendidikan masyarakat sendiri sangat berpengaruh terhadap timbulnya jiwa beragama anak. Jiwa keagamaan yang memuat norma-norma kesopanan tidak akan dapat dikuasai hanya dengan mengenal saja. Demikianlah fungsi dan peran masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kalista. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, yaitu 2 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu.
Baik, kepada Ardan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai perkembangan peserta didik dilihat dalam sudut pandang keimanan. Nah, bagaimana caranya supaya perkembangan peserta didik itu dalam konteks iman itu tetap pada jalurnya, dalam arti anak tidak mengalami miskonsepsi terhadap perkembangan secara keimanan. Terima kasih. Pulang. Baik, terima kasih Ardan. Untuk selanjutnya, satu orang lagi ada yang bertanya. Ditunggu sampai 12.20. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan menjawab pertanyaan dari Ardan yang akan dijawab oleh Cintara. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ardan, di mana pertanyaan itu adalah bagaimana mengatasi miskonsepsi perkembangan anak dalam hal keimanan. Jadi yang pertama itu adalah memberikan pendidikan agama yang benar, untuk memastikan anak diperkenalkan dengan konsep keimanan yang benar sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh keluarga. Lalu yang kedua, memberikan teladan yang baik. Karena anak-anak itu kan tadi sifatnya itu imitatif, yaitu cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka.
Entah itu dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu benar atau salah, yang penting dia tuh meniru aja. Nah, jadi tugas kita itu adalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Lalu, selanjutnya adalah membuka ruang dialog, yaitu biarkan anak bertanya tentang keagamaan dan berikan jawabannya sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan tingkat usia mereka. Lalu memahami tahapan perkembangan, yaitu pahami tahapan perkembangan anak sesuai dengan usia mereka. Lalu akan ditambahkan oleh Elva. Baik, selanjutnya memahami selanjutnya memberikan pengaruh positif, dilibatkan anak dalam kegiatan keagamaan yang positif dan bermakna, beradaptasi dalam kegiatan sosial yang selanjutnya membangun hubungan yang kuat dengan anak, hubungan yang kuat antara komunikasi yang terbuka, lebih baik kebutuhan dan pemikiran anak dalam hal keagamaan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari Pengalaman kami. keagamaan yang positif seperti doa para orang Maaf teman-teman, sepertinya delay ya karena jaringan. Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih yang telah memperhatikan dan maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.